Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera kepada hadirin yang telah berkenan hadir pada kegiatan live webinar berbagi praktik Qombel Wolu pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Guru Penggerak Kabupaten Temanggung sekaligus Kasih Kurikulum Bidang PSMP Didikpora Kabupaten Temanggung, Bapak Isro Hindar Saputra ST. Yang kami hormati Ketua Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, Bapak Nur Akhlis MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 1 hingga Angkatan 11. Dan yang kami hormati pula seluruh hadirin yang telah berkenan hadir di acara live webinar berbagi praktik baik Qombel Wolu pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam selalu kita junjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan saya di sini mewakili dari kelompok DOFAS, di mana DOFAS ini adalah akronim dari nama kami, Bapak Ibu, di mana D adalah Ibu Dewi Puspitasari. Beliau mengampu di SD Negeri 1 Mudal Kabupaten Temanggung. Pada kegiatan live webinar ini bertugas sebagai moderator. F adalah Ibu Fathur Rohmah. Beliau mengampu di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung. Dan pada kegiatan live webinar ini bertugas sebagai notulis. Saya Anjas Parwati dari SD Muhammadiyah Parakan, saya selaku pembawa acara. Kemudian S yang pertama, Bapak Setio Adi Santoso, beliau mengampu di SD Negeri 2 Kranggan, Kabupaten Temanggung, dan beliau bertugas sebagai narasumber. S yang terakhir adalah Ibu Susayanti, beliau mengampu di SD Negeri Tanggul Anom, Kabupaten Temanggung. Beliau bertugas sebagai timer. Demikian tadi perkenalan dari kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui P5. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan live webinar pada siang hari ini akan berlangsung hingga pukul 15.00. Mudah-mudahan dari alokasi waktu yang tersedia bisa kita manfaatkan untuk berbagi praktik baik dan pastinya memberikan manfaat dan harapan nanti akan kembali kepada peserta didik kita sehingga terbentuk peserta didik yang berkarakter dan penuh kreativitas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui hingga akhir nanti. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara ketiga adalah acara inti yaitu kegiatan berbagi praktik baik yang diikuti dengan tanya jawab seputar materi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama selain Islam, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah tadi, kegiatan live webinar ini
jalan dengan lancar dan pastinya memberikan manfaat. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Kepada Bapak Nur Akhlis MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak Nur? Alhamdulillah. Pak Ajit, gimana kabarnya? Yang terhormat Pak Isro Hidayat Saputra Sarjana Teknik selaku Ketua Kabupaten yang kami hormati, terus Kombel Wol Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung yang kami hormati, petugas kelompok DEFAS yang kali ini memberikan materi berbagi praktek baik nah, karakter dan kreativitas peserta didik melalui kurva yang kami hormati penggerak angkatan 1, angkatan 2, angkatan 4, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 11, angkatan 9 kabupaten saat ini mengikuti kegiatan ini, dan yang kami hormati pula seluruh peserta webinar Kombel Bolu yang hari ini dilaksanakan yang kesekian kalinya oleh Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Tak lupa yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dapat bertemu dalam tatap maya ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Sholawat dan salam marilah kita jadikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan sahabatnya pada yang Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk dapat saling memberi, saling menerima, saling berbagi, saling mendukung kegiatan. Karena kegiatan ini kita laksanakan setiap tanggal 8. Di mana Kombel Bolu itu diambil dari angkatan 8 Wol wis ayo golek ilmu, di mana itu adalah semboyan kami, semboyan kita di angkatan 8 untuk berbagi ilmu, berbagi praktik, berbagi info yang mana yang itu adalah yang terupdate terkini. Nah, sekarang ini kita masih berbicara tentang P5, penguatan profil pengajar Pancasila. Tak ada salahnya kita hari ini akan mendengar, kita akan menerima informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kita ini di kelompok DEFAS, apa yang mereka kita ini akan berikan. Jadi kita selaku guru tidak ada salahnya untuk menerima hal baru. Mungkin kita sudah pernah melakukan, saya yakin itu. Kita pasti sudah mempraktekkan apa yang disebut dengan beli. Tapi tidak ada salahnya kita memberikan aspirasi, memberikan semacam timbal balik di antara kita sama guru, di mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas karakter peserta didik dengan adanya kegiatan ini. Dan nanti apabila Bapak Ibu semua ada hal yang kurang jelas, kurang mantap, apapun itu silahkan nanti dipertanyakan. Di sini sifatnya kita berkolaborasi, berbagi.
Jadi nanti yang akan dicontohkan, diperagakan itu adalah yang telah dilakukan di sini. Teman-teman ada yang di Keranggan, ada yang di Teman, Selokan, dan lain sebagainya. Untuk di sekolah Bapak Ibu mungkin berbeda, dan itu merupakan sebuah saling berbagi kolaborasi hal yang bagus. Maka dari itu, marilah kita buka hati kita, buka pikiran kita, walaupun di siang-siang seperti ini, kita masih diberi kemampuan untuk bisa saling berbagi ilmu, berbagi kesempatan, berbagi kompetensi. Mudah-mudahan ini merupakan ladang ibadah buat kita semua. Jadi silakan Bapak Ibu nanti disimak dengan bagus, disimak dengan seksama. Bila ada hal yang sekiranya kurang jelas, untuk Pak Intris Rohindar yang kami hormati, mohon sekiranya memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi kita, memotivasi kami di Penggerak Angkatan 8 untuk tetap bisa eksis walaupun tugas kita sebagai guru di akhir tahun ini sangat-sangat luar biasa. Namun kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Poli ini dengan tepat. Tugas itu terkait sama di antaranya kegiatan-kegiatan akhir tahun sekolah, persiapan kita sebagai guru Penggerak 8 untuk mempersiapkan Festival Transformasi Pendidikan yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 14, 15, 16 November, satu minggu lagi. Tapi tekad ini dengan kami secara pribadi itu sangat besar. Namun demikian, kuatkanlah kami supaya kita terus melaksanakan kegiatan ini. Dan dengan dari kami, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur Akhlis yang sudah memberikan motivasi dan juga semangat untuk kita selalu belajar dan juga berbakti baik dalam rangka meningkatkan kompetensi kita agar kita sebagai pendidik mampu membentuk karakter peserta didik yang penuh kreativitas melalui P5 pastinya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua Guru Penggerak Kabupaten Temanggung, sekaligus Kasih Kurikulum Bidang PSMP Dindikpora Kabupaten Temanggung, kepada Bapak Isro Hindar Saputra Sarjana Teknik. Kami mohon untuk memberikan sambutan sekaligus untuk membuka kegiatan live webinar berbagi praktik dari Kombel Wolu pada siang hari ini. Monggo kepada Bapak Isro Hindar Saputra kami persilakan. Suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Jelas? Jelas, Pak. Jelas nopo mboten iki? Jelas, Pak. Mbak Dewi. Karena tadi saya kok suaranya Pak Alis hanya samar-samar tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Akhlis selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 8, yang saya hormati rekan-rekan narasumber dari The Fast ya, Angkatan 8 yang kelihatannya bahagia sekali siang hari ini karena dapat tampil dalam acara webinar. Kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru, baik yang dari guru penggerak maupun bukan dari guru penggerak yang siang ini berada di dalam ruang meeting ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan, sempat, walaupun dengan berbagai kesibukan, kita masih diberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan webinar berbagi praktik baik ini. Tentunya kita akan belajar bersama-sama. Bapak dan Ibu, saya sangat merasa gembira dan terhormat hari ini dapat membersamai Bapak dan Ibu semua dalam kegiatan webinar yang
eh, bertemakan membentuk kreativitas dan karakter peserta didik melalui P5 gitu ya. Ini memang sangat up to date materi ini. Walaupun Bapak dan Ibu dalam akhir tahun ini pasti banyak kegiatan dan sebentar lagi akan mengikuti kegiatan di BPGP, tentunya tidak melupakan kewajiban Bapak dan Ibu untuk saling berbagi. Ini suatu kehormatan tersendiri bagi guru penggerak di Kabupaten Temanggung tetap bisa berbagi walaupun apapun keadaan. Baik Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah formasi utama dari kemajuan bangsa. Di dalam era yang serba cepat ini, kita dituntut untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kreatif, inovatif, dan juga berkarakter. P5 atau Bapak dan Ibu tentunya sudah sangat paham di sekolah penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. P5 itu dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik, memperkuat karakter, serta mendorong anak-anak kita untuk menjadi individu yang aktif, kreatif, dan berguna bagi masyarakat. Nah, dalam webinar ini, kami mengharapkan dapat menjadi wadah bagi Bapak dan Ibu semua, baik dari guru penggerak maupun dari Bapak Ibu guru yang belum menjadi guru penggerak, dalam mendalami konsep P5. Karena memang di P5 ini banyak miskonsepsi yang selama ini terjadi. Kemudian bagaimana memahami strategi implementasinya di sekolah, serta menginspirasi kita semua tentunya. Karena di sini ada beberapa narasumber yang luar biasa. Nah, bagaimana kita akan memahami P5 itu untuk membangun generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dan saya yakin dengan bekerja sama dan komitmen kita semua, P5 ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk generasi muda yang kreatif, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Kombel Wolu dengan tema membentuk kreativitas dan karakter peserta didik melalui P5, saya nyatakan dibuka. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan semangatnya untuk Bapak Ibu semuanya, baik narasumber maupun Bapak Ibu peserta webinar. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk pendidikan di Indonesia. Kiranya dari saya cukup sekian. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isro Indra Saputro yang telah membuka kegiatan live webinar pada siang hari ini. Dan terima kasih Bapak sudah mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi guru yang cerdas, kreatif, dan berguna bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita laksanakan ya Bapak. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu kegiatan berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Setio Adi Santoso dan akan dipandu oleh Ibu Dewi Puspitasari. Monggo kepada Ibu Dewi dan Bapak Setio, waktu kami haturkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Bu Anjas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru, rekan pendidik yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ini dalam acara berbagi praktik baik dengan tema membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui P5. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Puspitasari yang akan memandu sesi paparan kali ini. Bapak Ibu semua, sebelum masuk paparan, saya punya pantun. Sepertinya dari tadi kok tegang sekali ya. Ya, pantunnya siap-siap nggih. Siang-siang pergi ke kondangan. Cakep. Oh, iya dicakep.
Pulangnya membawa kue ketan. Cakep. Sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita saling berkenalan. Iya. Ya, kalau tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya mau tahu ini yang di sini ada siapa saja yang sudah masuk ke ruang tatap maya. Ternyata banyak sekali antusias Bapak Ibu yang ingin mengetahui bagaimana sih cara membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui P5. Kalau di sini saya lihat pesertanya itu tidak hanya dari guru penggerak, tapi ada juga yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, di sini ada Ibu Eri, kemudian Ibu Lina, dan siapa lagi ya tadi? Masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu, eh, kita semua ini sepakat ya kalau pendidikan ini tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan pengembangan kreativitas siswa. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan P5. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berbagi praktik baik dan juga mungkin mendiskusikan nanti juga boleh lebih mendalam lagi tentang bagaimana P5 dapat menjadi media yang efektif untuk membentuk karakter dan kreativitas peserta didik. Harapannya kita semua dapat memperoleh inspirasi dan pengetahuan baru yang dapat kita terapkan di sekolah masing-masing begitu. Bapak Ibu semua, untuk memaparkan lebih lanjut mengenai tema kita pada hari ini, saya dengan bangga memperkenalkan Bapak Setio Adi Santoso. Beliau ini adalah guru yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian beliau ini juga merupakan guru penggerak Angkatan 8 dan saat ini menjadi fasilitator dalam kegiatan PKG PJOK. Dengan pengalaman yang beliau miliki ini, tentu akan sangat bermanfaat bagi kita. Kepada Bapak Setio Adi Santoso, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktu yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dari kelompok DEVAS diberikan kesempatan untuk memberikan atau saling berbagi praktik baik dalam komunitas belajar Kombrel Wolu yang secara konsistensi setiap tanggal 8 bisa memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan, khususnya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu yang kami hormati, izin share screen ya. Pada siang hari ini nanti kita akan mengangkat tema atau berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di kelompok kami, yaitu tentang membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui P5. Izin share screen Bapak Ibu. Terima kasih sudah nampak. Bapak Ibu yang kami hormati, di siang hari ini dari kelompok kami mencoba mengangkat tema yaitu berbagi praktik baik, membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui P5. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi berbagi praktik baik ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kita dapat membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui program penguatan profil pelajar Pancasila, atau sering kita sebut dengan istilah P5. Di siang hari ini akan mengupas tentang apa itu P5, bagaimana penerapannya, serta bagaimana kita dapat melibatkan semua komponen pendidikan agar program ini berhasil. Tentu harapannya setelah sesi ini kita semua dapat memahami dan mengimplementasikan P5 secara efektif
di lingkungan masing-masing. Mari kita mulai dengan memahami dasar dari P5 itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan P5? Kita perlu memahami apa sebenarnya P5 ini. Apakah P5 sama dengan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL? Singkatnya, P5 menggunakan pendekatan PJBL untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan inisiatif yang disusun untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa Indonesia sehingga mereka bisa memiliki karakter yang cerdas, ikhlas, dan berkualitas. Program ini memfokuskan pada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, dan kebinekaan global. Dengan demikian, kita tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila dalam P5 terdapat 6 dimensi utama yang membentuk profil pelajar Pancasila. Setiap dimensi ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Menekankan spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global, menghargai keberagaman budaya, beradaptasi dengan perubahan global, namun tetap mempertahankan identitas nasional. Yang ketiga, gotong royong, menciptakan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan saling membantu. Yang keempat, mandiri, mendorong kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, bernalar kritis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Yang keenam, kreatif, memupuk inovasi dalam berbagai bidang. Setiap dimensi ini saling mendukung untuk membentuk pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Implementasi P5 di sekolah terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, membentuk tim fasilitator P5. Tim ini terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, beberapa koordinator dan fasilitator yang bisa berasal dari guru. Tahap kedua adalah mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Kita perlu memahami beberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ini penting agar kita dapat menilai kesiapan dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian tahap yang ketiga adalah menentukan dimensi dan tema P5 yang akan ditetapkan, atau alokasi waktu P5 juga perlu disesuaikan.
yaitu sekitar 252 jam pelajaran dalam 1 tahun. Ini bisa kita jadwalkan secara fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik atau kebutuhan sekolah. Ini langkah yang kedua tadi. Mohon maaf, slide-nya bisa berjalan nggih, Bapak Ibu? Sudah bisa? Oh, nggih. Mohon maaf tadi di sini sudah berjalan tapi di situ belum berjalan nggih. Kami ulas kembali, ini langkah yang kedua, yaitu ini langkah yang pertama, Bapak Ibu, membentuk tim fasilitator P5, komponen dalam P5, SK Tim Project, penanggung jawab itu kepala sekolah, koordinator bisa mengambil dari guru atau pendidik. Terus di sini ada koordinator level kelas, fase A, B, atau C. Kemudian fasilitator bisa dari guru. Ini langkah yang kedua, identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Beberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah? Ini tentunya menjadikan tantangan bagi kita semua sebagai pendidik atau sebagai pengajar di dunia pendidikan, bahwasannya untuk P5 ini menjadi sebuah pembiasaan yang harus kita terapkan di sekolahan masing-masing. Bagaimana kesimpulan P5 di sekolah Bapak Ibu guru semua? Kalau kita lihat dari tahap awal, satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Itu tahap awal. Terus bisa dikatakan tahap berkembang apabila satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Terus yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Jadi kalau dari sebagian pendidik kita yang ada di sekolah kita sudah memahami konsep pembelajaran berbasis proyek, itu bisa dikatakan bahwasannya kesiapan melaksanakan P5 di sekolah kita sudah dalam tahap berkembang. Kemudian yang ketiga, satuan pendidik mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Ini misalnya kita menghadirkan narasumber dari yang lebih dekat dulu, dari mungkin memberdayakan parent class atau memberdayakan komite sekolah, di mana dari komite sekolah ataupun parent kelas bisa kita mengadakan MOU atau kerjasama untuk menjalankan program P5 ini. Kemudian bisa dikatakan tahap lanjutan apabila pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan. Nah, ini tadi kami menyampaikan bahwasannya untuk P5 itu bisa dijadikan sebagai pembiasaan. Artinya di situ sudah dijalankan setiap hari. Artinya di dalam setiap hari itu ada program-program yang berkaitan dengan P5. Kemudian yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik. Ini tentunya masih sulit sekali khususnya untuk tingkatan di sekolah dasar. Mungkin kalau di tingkatan sekolah menengah dan sekolah atas itu bisa para pendidik itu, peserta didik maksudnya itu bisa memahami konsep pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan agar dampak proyek dapat diperluas secara berkelanjutan. Misalnya ini kita mengadakan sekolahan mengadakan sebuah MOU dengan dunia usaha, dengan dunia
pariwisata dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekitar sekolah itu bisa diberdayakan untuk mendukung bagaimana kesiapan P5 di sekolah yang akan nanti kita terapkan. Kemudian tadi langkah ketiga yaitu menentukan dimensi dan tema P5. Tadi sudah kami sebutkan untuk dimensi-dimensi. Kemudian untuk strategi penyusunan P5 di sekolah, nah misalnya di sini ada sebuah contoh tema gaya hidup berkelanjutan. Dimensinya yang masih berkaitan yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta kehidupan gotong royong. Dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu masih berkaitan erat dengan yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemennya, ya. Terus untuk subelemennya itu juga beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian untuk tema project dasmen dan kejuruan, pendidikan dasar menengah, pendidikan khusus dan kejuruan. Ini ada beberapa tema-tema, yaitu untuk kearifan lokal, itu untuk SD, SDLB, SMA, SMALB, dan SMK. Yaitu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Kemudian rekayasa dan teknologi itu juga bisa diterapkan di SD, SDLB, sekolah menengah atas atau SMALB dan SMK. Berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk merekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Kewirausahaan juga bisa diterapkan di SD, SMA, SMALB maupun SMK. Mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup berkelanjutan juga bisa diterapkan di tingkatan SD sampai dengan SMK, memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Bangunlah jiwa dan raga juga bisa diterapkan di SD sampai dengan SMK, membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu tentunya bisa diterapkan di tingkatan SD sampai dengan SMK, SMA, mengenal, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Kemudian untuk alokasi waktu P5 itu sesuai dengan kurikulum yang sudah diterbitkan. Ini pendidikan dasar dan menengah. Ini untuk pendidikan dasar dan menengah. Tingkatan pendidikan SD, MI, kelas 1 sampai dengan 5, itu alokasi waktunya adalah 252 JP. Kemudian untuk SD MI kelas 6 itu 224 JP. SMP MTS kelas 7 sampai dengan 8 itu 360 JP.
Kemudian untuk SMP MTS kelas 9 320 JP, SMA MA kelas 10 itu 486 JP, SMA MA kelas 11 216 JP, SMA atau MA kelas 12 192 JP. Dan untuk SMK kelas 10 288 JP, SMK kelas 11 yaitu 144 JP, SMK kelas 12 36 JP. Kemudian untuk SMK program 4 tahun kelas 12 itu 144 JP. Untuk SMK kelas 4 ini program 4 tahun itu tidak ada alokasi waktu untuk kegiatan P5. Ini contoh dari alokasi waktu di tingkat SD. Kalau tadi disebutkan adalah 252 JP. Berarti dibagi menjadi 36 minggu efektif. Satu minggunya adalah 7 JP. Bagaimana pilihan waktu dalam pelaksanaan P5 di satuan pendidikan? Ini misalnya kita memilih dalam 1 minggu itu di 1 hari itu diisi P5. Di sini contohnya di setiap hari Jumat. Penerapannya di setiap hari Jumat itu bisa diisi dengan program P5. Untuk harinya ada mungkin yang kalau kita menyelenggarakan sekolah yang 6 hari itu biasanya ada di hari Sabtu. Ya, ada yang di hari Sabtu. Ini adalah contoh pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek profil pelajar Pancasila. Dimensinya, contohnya di sini adalah proyek profil 1, berkebinekaan global, bergotong royong. Proyek profil 2, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis. Proyek profil 3, bergotong royong, bernalar kritis. Temanya bisa dipilih kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, terus kewirausahaan. Terus alokasi waktunya di sini contohnya 80 JP untuk proyek 1, 100 JP untuk proyek profil 2, 72 JP untuk proyek profil 3. Kemudian untuk peran pemangku kepentingan, kesuksesan P5 tidak hanya bergantung pada pendidik dan siswa, tetapi juga pada peran aktif dari semua pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, orang tua, dan komunitas sekolah. Setiap pihak memiliki peran masing-masing untuk memastikan program ini berjalan lancar. Kepala sekolah sebagai penggerak utama, guru sebagai fasilitator, dan orang tua sebagai pendukung di rumah. Semuanya perlu bekerja sama untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Hal ini bukan hanya tentang pendidikan di kelas, tetapi bagaimana karakter dan nilai-nilai ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, kepala sekolah itu membentuk tim proyek, langkah-langkahnya, dan turut merencanakan proyek. Terus pendidik itu berperan khususnya pendidik menjadi tim fasilitator proyek. Itu tugasnya itu perencanaan proyek, melakukan perancangan tujuan, alur kegiatan, strategi pelaksanaan, dan asesmen proyek secara berkelanjutan. Fasilitator memfasilitasi peserta didik dalam menjalankan proyek yang sesuai dengan minatnya, dengan pilihan cara belajar dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi peserta didik. Pendamping membimbing peserta didik dalam menjalankan proyek, menemukan isu yang relevan.
dan mengarahkan peserta didik dalam merencanakan aksi yang berkelanjutan. Sebagai supervisor dan konsultan, itu mengawasi dan mengarahkan peserta didik dalam pencapaian proyek, memberikan saran dan masukan secara berkelanjutan untuk peserta didik dan melakukan asesmen performa peserta didik selama proyek berlangsung. Sebagai moderator, memandu peserta didik dalam berbagai aktivitas diskusi. Terus peserta didik itu mengasah komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati, mengembangkan kemandirian untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki. Terus melakukan refleksi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memahami potensi diri dan mengoptimalkan kemampuan. Komite sekolah atau komite satuan pendidikan memberikan dukungan terkait pelaksanaan proyek di satuan pendidikan, di mana peran pemangku kepentingan ini kalau bisa bersinergi selaras dengan apa yang diharapkan, tentunya P5 dapat berjalan atau bisa dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah masing-masing. Di sini pengawas juga mempunyai peran, yaitu berkoordinasi dengan satuan pendidikan, memastikan tersedianya sumber daya, sarana, dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dia memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan secara berkelanjutan. Memastikan hasil asesmen dipergunakan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Memastikan keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk mendukung proyek profil. Mengawasi apakah proyek profil sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di samping tadi kami sebutkan, juga ada masyarakat atau orang tua peserta didik atau mitra itu juga berkontribusi, yaitu menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan proyek profil. Terus membantu menemukan atau mengidentifikasi isu atau masalah yang ada serta memberikan informasi sebagai narasumber terkait dengan isu tersebut. Memberikan dukungan berupa pendampingan khususnya dalam pelaksanaan proyek penguasaan profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila di luar lingkungan satuan pendidikan. Setelah kita memahami tadi tentang bagaimana pengertian P5 dan penerapannya seperti apa, nanti kami akan menunjukkan contoh penerapan P5 yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kami. Izin saya screen kembali, ini kami stop, kami ganti dengan share screen yang baru, yaitu tentang contoh penerapan P5 yang sudah dipraktikkan oleh rekan-rekan kami. Sudah nampak Bapak Ibu Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan atau laporan proyek P5 dari rekan kami, yaitu Bu Fatur Rohmah, SPD SD. Beliau mengampu di kelas 5 di SD Negeri 1 Jampiroso, Temanggung.
penerapan yang dilakukan oleh Bu Fat ini mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika mengenai Indonesia lebih dekat melalui kegiatan P5. Mengenal Indonesia lebih dekat melalui kegiatan P5. Latar belakang proyek ini didasari oleh fakta bahwa meski kita kaya akan suku, bahasa, dan adat istiadat, banyak siswa yang hanya mengenal budaya lokalnya saja. Melalui proyek ini, kita ingin meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap mereka agar lebih menghargai keberagaman budaya. Tentunya dalam menentukan tema dan latar belakang itu dari satuan pendidikan satu yang lain tentunya sesuai dengan kulturnya masing-masing. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua kami Pak Nur Aklis bahwasanya ini adalah sebuah contoh penerapan P5, namun untuk praktiknya bisa disesuaikan dengan latar belakang di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian untuk tujuan, program pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap siswa tentang keberagaman budaya Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, melatih keterampilan mereka dalam bekerja sama dengan teman dari latar belakang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan sikap siswa yang toleran dan empati terhadap orang yang berbeda budaya. Melalui kegiatan ini, kami berharap para siswa dapat lebih menghargai dan merasakan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu. Dimensi elemen dan subelemen. Dimensi yang diterapkan di sini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk elemennya, elemen akhlak pribadi diwujudkan dalam rasa sayang dan menghargai kepada dirinya sendiri. Subelemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Berupaya mengenali diri sendiri dengan segala potensi yang dimilikinya agar senantiasa bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta bersikap jujur, rendah hati, dan berperilaku sopan dan santun. Elemen akhlak kepada manusia diwujudkan dengan saling mengenal sesama dan saling menghargai segala perbedaan yang tercipta. Subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Kemudian elemen mengenal, menghargai budaya, berupaya mengenal lebih dalam akan budaya yang ada di Indonesia sebagai wujud cinta tanah air, dan mempererat persatuan dalam keberagaman. Subelemennya mengenal budaya dan identitas budaya, menumbuhkan rasa penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian untuk elemen regulasi diri, mengembangkan sikap percaya diri, tangguh, dan adaptif dalam situasi apapun tanpa meninggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Subelemennya percaya diri, tangguh, resilient, dan adaptif. Terus untuk pelaksanaannya, yaitu program pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ini dicontohkan oleh Bu Fat setiap hari Sabtu selama 6 JP dalam setiap minggunya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh siswa kelas 5A, baik di lingkungan sekolah maupun di luar
sekolah atau outing class sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Konsep pembelajaran P5 menerapkan konsep pembelajaran experiential learning, metode pembelajaran berbasis pengalaman. Terus untuk komponen pelaksanaannya, yaitu menggunakan ARKA, ya. A itu aktivitas, R refleksi, K konsep, dan A-nya aplikasi. Aktivitas mengawali pembelajaran dengan kegiatan yang sesuai dengan nilai yang akan diajarkan untuk memberi pengalaman belajar, misalnya menonton permainan, praktikum, demonstrasi, menyanyi, dan lain-lain. Kemudian refleksi, kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan aktivitas, menggiring siswa dengan pertanyaan pemantik ataupun yang menjurus pada nilai yang akan disampaikan, sehingga mereka dapat menemukan jawabannya sendiri. Tahapan ini bermanfaat untuk menggali nilai dari kegiatan sebelumnya. Kemudian konsep, pada tahapan ini barulah guru melakukan pemaparan dan penguatan konsep nilai yang akan disampaikan pada siswa. Kemudian diaplikasikan, ajakan untuk melakukan aksi kegiatan terakhir, yaitu memberi tantangan atau untuk menerapkan nilai yang sudah dipelajari dalam kehidupan. Terus pembelajaran apa yang didapat? Melalui program pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan siswa dapat belajar banyak hal tentang keberagaman budaya Indonesia. Beberapa pembelajaran yang didapat siswa antara lain, yaitu siswa dapat memahami bahwa perbedaan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Yang kedua, siswa dapat berkolaborasi dengan orang yang berbeda budaya untuk menghasilkan produk budaya yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, siswa dapat menjadi lebih toleran dan empati terhadap orang yang berbeda budaya. Ini tentunya pembelajaran yang didapat. Terus jenis kegiatannya ini dibagi menjadi 9 aktivitas. Yaitu aktivitas 1 mengenali diri sendiri, terus mengenal teman sekelas. Aktivitas ketiga, jelajah Provinsi Indonesia. Yang keempat, aktivitas dongeng Nusantara. Terus aktivitas 5, Indonesia dalam karya. Aktivitas 6, tradisional games. Aktivitas 7, Indonesia kaya warna. Aktivitas 8, medal Nusantara. Aktivitas 9, panggung kebinekaan. Ini yang menjadi puncaknya adalah aktivitas 8, yaitu panggung kebinekaan. Kami uraikan singkat saja, contoh-contohnya untuk aktivitas 1, yaitu mengenali diri sendiri. Aktivitasnya yaitu bagikan setiap siswa selembar kertas. Misalnya, siswa diminta menggambar dirinya dengan identitas lengkap seperti nama lengkap, nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, asal dan hobi, dan disertai dengan kelebihan, kekurangan, serta upaya yang harus dilakukan. Gambar sesuai dengan kondisi fisik. Terus menukarkan hasil gambarnya dengan temannya. Setiap teman menuliskan komentar kelebihan dan kekurangan temannya. Terus yang terakhir, biarkan siswa menggambar dengan posisi ternyaman mereka. Jadi kalau kita menuliskan komentar, siswa yang menuliskan komentar itu akan lebih objektif. Ya. Untuk refleksinya, hal apa saja yang kamu sukai, jelaskan alasannya. Ya, hal apa saja yang perlu kalian rubah pada dirimu, coba jelaskan. Itu sebagai refleksinya. Konsep jati diri sendiri, itu ada setiap kita memberikan
pengertian kepada peserta didik kita bahwa setiap manusia itu unik dan istimewa atau different. Ya. Yang kedua, kelebihan yang dimiliki bukan untuk disombongkan, melainkan untuk saling berbagi dan membantu. Ini harus hal-hal seperti ini harus ditanamkan kepada setiap siswa. Kekurangan bukanlah hal yang disesali, melainkan menjadi pacuan untuk menyempurnakannya. Ini sebuah motivasi juga. Setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Terus yang kelima, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Terus untuk pengaplikasiannya, tanyakan kepada orang tuamu sifat apa yang kurang baik yang kamu miliki. Bagaimana cara merubah sikap kurang baik yang kamu miliki. Terus bagaimana cara kalian bersyukur atas kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Ini contoh penerapannya. Tadi sudah diberikan selembar kertas, terus siswa disuruh menuliskan nama, terus mungkin kalau yang berbeda suku, agama juga dituliskan suku, agama, terus tempat tanggal lahir, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus nanti sesama teman itu memberikan komentar. Ini contoh dokumentasinya. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita terapkan ya di satuan pendidikan kita nanti. Ini hasilnya seperti ini. Ada kelebihan, kekurangan, seperti ini. Ini sketsa gambar diri dari peserta didik. Ya. Seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke aktivitas 2, yaitu mengenal teman sekelas. Aktivitas, setiap siswa merepresentasikan hasil gambarnya yang sudah dikomentari oleh satu teman pada aktivitas 1. Siswa dalam presentasi diundi dengan permainan. Nah, ini untuk pengundiannya seru. Ini Kak, ada permainan talking stick, menggunakan permainan games konsentrasi, dan lain-lain. Monggo bisa dikembangkan nanti pada Bapak Ibu semuanya. Tentunya lebih banyak referensi mengenai tentang game ataupun ice breaking. Yang nanti tujuannya adalah untuk memilih peserta didik mempresentasikan. Kemudian presentasi diarahkan untuk memperhatikan dan bertanya jika diperlukan. Refleksi berasal paling banyak dari mana asal teman sekelasmu. Tentunya kalau ini berada di satu wilayah, itu tentunya masih sama. Ya. Apa yang kalian lakukan ketika istirahat sekolah bersama temanmu? Nah, ini juga menanyakan kegiatan apa yang dilakukan pada waktu istirahat bersama teman-teman. Konsep ini unity in diversity, persatuan dalam keberagaman. Berbeda bukan berarti pecah, melainkan untuk bersatu. Yang kedua, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Yang ketiga, saling menghargai merupakan kunci persatuan dalam keberagaman. Jadi untuk aplikasinya, sikapmu seperti apa jika ada teman yang berbeda suku asal daerah? Pernahkah kalian keluar kota? Jika pernah, jelaskan kondisinya seperti apa. Ini kan berdasarkan pengalaman, ya. Berdasarkan pengalaman dari peserta didik. Ini dokumentasinya. Tentunya peserta didik atau anak-anak kita akan lebih objektif menuliskan apa yang menjadi pertanyaannya. Nah, kemudian kita aktivitas yang ketiga, yaitu jelajah Provinsi Indonesia. Ini aktivitasnya tetap masih sama aja, kita singkat saja. Di konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan clipping mengenai salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Ini dokumentasinya, ya. Nah, itu anak lebih antusias kalau kita diajak pembelajaran yang interaktif seperti ini. Ini dokumentasinya.
Ini clipping ya, kebudayaan Provinsi Lampung. Jadi peserta didik itu tidak hanya mengetahui budaya di daerah asalnya saja atau budaya lokalnya saja. Bahwasanya kita memberikan wawasan bahwasanya untuk Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Tentunya sangat banyak sekali budaya-budaya di luar budaya lokal kita. Dongeng Nusantara. Ini ya, siswa menonton video, terus siswa diberi kesempatan untuk bertanya, siswa diberi kesempatan, siswa menuliskan dongeng yang dicari di internet sesuai provinsi yang ditentukan. Bahwasanya biasanya peserta didik itu hafalnya dengan dongeng lokal atau dongeng-dongeng yang lebih familiar di lingkungan mereka. Oke. Terus untuk refleksinya di ulasan dongeng, pesan moral, apa yang kalian dapat dari setelah menonton dongeng Nusantara. Konsepnya sama, masih sama aja. Merupakan warisan, dongeng Nusantara merupakan warisan budayaan, dongeng Nusantara mengandung nilai-nilai kehidupan positif, dongeng Nusantara merupakan warisan kebudayaan tak tertulis yang wajib kita lestarikan. Ini dokumentasinya. Nah, ini tentang Indonesia dalam karya. Kegiatan dilaksanakan secara individu. Setiap siswa bawa alat gambar, refleksinya seperti ini, kakak-kakak. Ya. Dan next, dokumentasinya seperti ini. Ini dilakukan secara mandiri. Jadi siswa atau peserta didik bisa berkreasi. Bahwasanya di sini kita mengenalkan budaya batik. Ada budaya batik dari, ini ada Mega Mendung, tentunya ini dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah. Ini macam-macam batik, pola batik ini. Tradisional game, ini untuk aktivitas yang ke-6. Ini guru mengajak siswa untuk kembali mengingat permainan tradisional yang ada di daerahnya. Tentunya kalau anak-anak sekarang itu jarang kita menjumpai bermain permainan tradisional di lingkungan sekitarnya. Karena memang di era digital ini semua permainan tradisional sudah mulai luntur dengan zaman. Makanya tugas kita sebagai pendidik harus mengenalkan permainan yang sekiranya dulunya itu pernah ada di sekitar mereka. Siswa dan guru sharing tentang permainan tradisional yang ada di beberapa daerah Indonesia. Karena ada permainan itu ada yang sama di daerah satu dengan yang lain, namun mempunyai nama yang berbeda. Siswa memperhatikan permainan tradisional dan aturan main melalui video di YouTube. Siswa mempraktikkan permainan tradisional. Ini, seberapa antusias kalian dalam bermain permainan tradisional? Wah, ini sebenarnya video ini, coba mungkin dari Kak Fat bisa share screen untuk video yang ini, Kak. Ini adalah permainan bakia, ya. Bakia ada yang mengistilahkan teklek, ya, dan lain sebagainya. Mungkin di daerah masing-masing ini berbeda namanya, tapi cara bermainnya sama. Ini kalau dilaksanakan atau dimainkan dengan secara game, ini seru sekali Bapak Ibu. Karena ini satu bakia ini dimainkan oleh 4 peserta, ya, atau 4 siswa. Ini kita mengingat kembali Bapak Ibu, waktu kecil dulu kita bermain egrang batok, ya, egrang batok. Ini egrang yang dibuat dari tempurung kelapa. Ya, mungkin anak-anak sekarang, peserta didik sekarang itu tidak mengenal tentang permainan tradisional seperti ini. Ya. Pada waktu dulu kita masih kecil, ini familiar sekali. Kita seringkali bermain egrang batok.
Ini yang egrang bambu. Ini nggih, egrang bambu. Ini mulai mulai sekarang sudah ada yang mentenarkan kembali permainan tradisional egrang bambu ini, nggih. Bahkan ada di beberapa daerah itu dijadikan sebagai perlombaan. Misalnya kemarin pada waktu eh, peringatan HUT RI itu ada salah satunya adalah lomba egrang bambu. Karena mungkin kalau kita tidak mengenalkan permainan tradisional seperti ini, anak-anak tidak akan mungkin bisa naik egrang seperti ini. Kalau dulu kita lihai bermain egrang seperti ini, tapi anak-anak sekarang zaman now belum tentu bisa kalau tidak kita kenalkan sejak dini. Rangku alu ini rangku alu. Ini sebenarnya video ini kalau ada videonya menarik sekali ini. Coba nanti setelah kita ulas kembali nanti kami tampilkan untuk contoh videonya. Ini untuk mempersingkat saja. Ini boy-boyan. Ini lempar genteng, pecahan genteng. Kalau orang Temanggung biasanya mengenal kreweng, kreweng atau pecahan genteng. Tentunya ini namanya di lain daerah juga berbeda, tapi cara bermainnya tentu ada kesamaan atau kemiripan. Nah, lempar sandal, ini lempar sandal. Kalau zaman saya kecil dulu, ini namanya bisa ada yang beberapa daerah mengatakan tungpulu dan lain sebagainya. Mungkin di tempat Bapak Ibu itu namanya berbeda, tapi jenis permainannya hampir sama. Untuk aktivitas ketujuh yaitu Indonesia Kaya Warna. Guru mengajak siswa untuk kembali mengingat keanekaragaman yang ada di daerahnya. Siswa dan guru sharing tentang tempat yang bisa dikunjungi sesuai dengan rangkaian aktivitas 7 Indonesia Kaya Warna. Ini tidak perlu jauh, ya. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Kalau misalnya di perkotaan bisa dilaksanakan di taman-taman kota. Kalau misalnya di pedesaan juga bisa kita ajak ke sungai, ke sawah, ya, dan lain sebagainya. Kalau di pegunungan mungkin bisa diajak di kebun teh atau di lereng gunung dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya dari UFAT ini karena UFAT ini mengajar di daerah perkotaan, siswa dan guru mengunjungi pasar papringan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, di sini pasar papringan itu berada di Kecamatan Kedu, tepatnya di Dusun Ngadiprono. Apa saja keanekaragaman yang kalian temukan. Nah, setelah nanti anak-anak berkunjung ke pasar papringan itu ada refleksinya, yaitu apa saja keanekaragaman yang kalian temukan. Terus apa pengalaman yang kalian dapat dari kegiatan ini. Seberapa antusias kalian ketika berkunjung ke pasar papringan. Nah, ini sebenarnya video jadi Kak Fat ini. Nanti kita putarkan ini. Nah, ini. Nah, di sini peserta didik itu akan lebih bisa mengenal keragaman baik budaya maupun adat istiadat di sini, dengan langsung dia berkunjung ke pasar papringan melalui pengalaman, pengalamannya nanti akan diceritakan melalui tugasnya. Medal Nusantara. Ini juga siswa memperhatikan video tampilan guru terkait Medal Nusantara. Siswa guru sharing berkaitan Medal Nusantara. Siswa bersama-sama dalam kelompok mempraktikkan lagu tersebut beserta gerakannya. Coba tuliskan 5 judul lagu daerah beserta asal daerahnya. Karena memang peserta didik sekarang itu lebih mengenal lagu-lagu yang biasa diputar di YouTube, dibandingkan dengan lagu-lagu daerah yang tentunya beragam. Nah, ini anak-anak dicoba untuk
membuat rekaman video menyanyikan lagu daerah dengan gerakannya. Ya tentunya peserta didik akan lebih antusias kalau dipraktekkan seperti ini. Ini penerapannya nih. Nah, ini. Nih. Jadi anak-anak itu tidak hanya mengenal budaya lokalnya saja, tapi juga mengenal budaya nasional. Ini yang menjadi puncak, yaitu aktivitas 9, yaitu panggung kebinekaan. Nah, siswa bersama guru mendesain panggung sederhana di halaman. Siswa bersama guru menghias panggung sederhana di halaman sesuai dengan desain yang telah disepakati. Jadi ini semuanya yang terlibat adalah siswa untuk mendesain panggung. Aktivitas ini dilaksanakan selama 2 hari dengan rincian hari pertama untuk menghias panggung dan hari kedua untuk display atau pertunjukan. Konsep apa yang kalian gunakan? Apa kalian senang dengan kegiatan tersebut? Ini sebagai refleksinya. Konsep teamwork, kerja secara berkelompok. Ini perlunya kerjasama untuk melaksanakan kegiatan yang besar. Kunci dari kerja kelompok yaitu saling percaya dan rasa tanggung jawab. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil. Usaha maksimal untuk hasil yang terbaik. Aplikasi ialah meminta saran dan masukan dari orang tua terkait output aktivitas 9 kalian ketika di panggung kebinekaan. Tentunya ini menghadirkan orang tua, biar nanti orang tua bisa memberikan flashback atau umpan balik. Ini contohnya, peserta didik mengenakan pakaian nasional dari Sabang sampai Merauke, terus memperagakan atau mendisplaykan di halaman sekolah. Ini video ini. Ya. Mungkin Kak Afat bisa menampilkan videonya, Kak. Muar. Sebentar ya. Kami tampilkan videonya Kakak, Bapak Ibu. Jam 3 saja. Sambil diisi moderator mohon dulu. Dan sambil menunggu untuk contoh-contoh video yang kami tayangkan, monggo untuk moderator kami persilahkan apabila nanti ada rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik juga kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang tadi kami sampaikan dari awal sampai akhir, tentunya nanti masih ada sesi untuk saling berbagi. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio Adi Santoso atas paparan yang sangat menarik tadi. Materinya juga sangat menarik ya. Bahwasanya saya sendiri juga sebagai guru atau pendidik di sekolah juga melaksanakan P5. Karena P5 ini sekarang memang harus kita lakukan, harus kita laksanakan begitu. Dan setiap sekolah mempunyai warna sendiri ya untuk P5 ini. Kalau tadi di sekolah dari yang Pak Adi contohkan itu dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau di sekolah saya kemarin mengangkat, tahun kemarin itu kami mengangkat tema kewirausahaan, di mana memang di situ anak-anak memang benar-benar mengalami proses bagaimana sih cara membuat olahan, kami memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai medianya, potensi apa yang ada di lingkungan sekitar juga, dan sampai sekarang masih membekas di benak anak-anak walaupun kita sudah ganti tema begitu. Itu sedikit dari saya Pak, Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu, saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, monggo dipersilahkan. Tentunya di sekolah Bapak Ibu guru yang lain atau bukan yang
Bapak Ibu guru yang lain ini mungkin ada pengalaman P5 apa di sekolahnya begitu. Monggo saya persilahkan. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu apabila ingin bertanya atau berbagi praktik baik. Kalau di Terima komentar. kasih. Ternyata ada yang resen. Oh, ya, ya. Monggo. Terima kasih. Di sini ada yang sudah raise hand ya. Ada Pak Bargi. Iya, monggo Pak Bargi ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi, tadi telah memaparkan cukup menarik, cukup jelas juga dari awal sampai akhir. Ini ada yang mau saya tanyakan juga, itu terkait dengan tadi di awal, itu terkait dengan dimensi profil belajar Pancasila. Nah, di mana untuk dimensi profil belajar Pancasila itu kan ada 6. Nah, ini pada waktu kegiatan P5, mau melaksanakan kegiatan P5 tersebut, ini pada waktu mau menentukan dimensi itu dari sekolah, itu apakah memilih dimensi yang ibaratnya yang penting, tak pilih saya suka dengan yang apa itu untuk nalar kritis atau gotong royongnya atau kreatifnya. Nah, dari 6 itu bagaimana cara memilih itu? Apakah hanya sekedar kesepakatan dari sekolah saja atau ada pilihannya itu dari mana? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, itu terkait dengan kegiatan P5 ini, itu masih banyak dari khususnya yang IKM. Untuk yang IKM itu ternyata kok masih ada apa ya, untuk konsepnya untuk P5 sendiri itu seolah-olah itu pada waktu kegiatan P5 itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan itu justru pada di hasil akhirnya atau produknya itu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga ini terkait dengan yang P5 itu yang dimaksud dengan kegiatannya yang di P5 itu sendiri itu yang betul itu atau yang sesuai yang bagaimana. Mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, sangat menarik sekali pertanyaannya dari Pak Bargi ya. Yang pertama saya ulas kembali. Yang pertama pertanyaannya tentang dimensi elemen itu apakah untuk menentukan itu misal dimensi gotong royongnya saja atau bernalar kritisnya saja begitu enggak, atau hanya cukup dipilih oleh guru yang bersangkutan atau dengan warga sekolah yang bersangkutan begitu ya. Pertanyaan yang kedua terkait kegiatan P5 ini terutama pada sekolah yang IKM ini masih ada yang apa ya, konsepnya itu masih fokus ke hasil akhirnya begitu nggih Pak Bargi. Baik, kepada narasumber mau dijawab oleh Pak Kakak Adi, Pak Adi atau dari Bu Fat, monggo dipersilahkan. Saya dulu yang tambah izin ya. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Bargi untuk pertanyaan yang pertama tadi kaitannya dengan dimensi apakah sekolahan yang menentukan atau cara penentuannya cara penentuannya tinggal ditentukan atau nanti maksudnya bermusyawarah dengan orang tua dan siswa atau dan lain sebagainya. Memang di sini untuk dimensi itu seringkali kita untuk misalnya kita mengambil tema kebinekaan. Ini yang dimensi yang masih terkait apa? Nah, tentunya untuk menentukan dimensi tersebut yang masih ada keterkaitannya, dengan tema yang akan kita ambil dalam P5 tersebut. Namun juga tidak menutup kemungkinan
kita bisa mengarahkan kepada peserta didik bahwasanya nanti untuk tema ini harapan dari sekolah atau harapan dari program P5 ini untuk menguatkan dimensi ini seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dimusyawarahkan dari lingkup sekolah terlebih dahulu, ya. Yang tadi sudah kami sebutkan bahwasanya untuk menentukan P5 ini banyak dari pihak-pihak yang berperan, tidak hanya guru, kepala sekolah, namun kita bisa melibatkan badan kelas ataupun dari orang tua. Mungkin ada tambahan dari Bu Fat untuk memperkuat apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Bargi. Monggo Bu Fat. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Bargi. Ini hanya menambahkan saja sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan di sekolah saya. Di sini untuk menentukan dimensi di mana ini di sekolah kami itu satu sekolah temanya sama, tetapi untuk kegiatan itu biasanya kami bagi sesuai dengan fasenya. Jadi fase A, fase B, dan fase C itu temanya sama, tetapi kegiatannya berbeda. Tidak mungkin fase A akan kegiatannya akan sama dengan fase C. Jadi kami setiap fase biasanya berembuk atau bermusyawarah. Nanti juga ada dari berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. Jadi kami menentukan biasanya tema apa, kemudian dari fase C, itu nanti seperti saya kan fase C kelas 5. Jadi kami dari guru kelas 5 dan kelas 6 bermusyawarah untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan di tema misalnya ke Bhinneka Tunggal Ika seperti ini. Kemudian kami tim dari fase C akan menyusun modul proyek. Jadi kami melakukan proyek P5 ini tidak semata-mata hanya melakukan suatu puncak kayak tadi misalnya hanya berupa produk, tapi kami menyusun itu dipertimbangkan dengan berbagai macam kegiatan dari awal sampai akhir. Seperti tadi yang sudah dipaparkan Pak Adi itu contohnya adalah ada 9 kegiatan yang akan dilakukan selama 1 semester. Jadi kita awali dengan kegiatan yang paling sederhana, itu di awal, di mana anak-anak itu tidak tidak langsung diajak praktik, tapi misalnya diberi arahan dalam artian diberi pengetahuan awal, misalnya kebudayaan itu apa, kemudian apa yang harus kita lakukan dan sebagainya dari yang paling sederhana nanti menuju sampai kegiatan yang semakin ke sana semakin menantang seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata hanya misalnya cuman praktik langsung langsung dilakukan seperti itu. Jadi setelah menyusun modul, kami juga di dalam modul itu akan memilih dimensi yang akan kita ukur. Jadi dimensi ini di mana pemilihannya itu nanti yang akan berdampak juga di rapat proyek yang akan dibagikan di semester 2. Jadi antara semester 1 dan semester 2 nanti kita akan memilih dimensi apa saja yang akan kita pilih. Misalnya nanti di semester 1 dimensi yang kita pilih itu nanti ada 3, misalnya ada 3, kemudian nanti di semester 2 juga 3, ataupun nanti di semester 2 itu di semester 1 ada 4, yang semester 2 nanti ada 2, misalnya seperti itu. Nanti kita akan berembuk dengan tim di fase masing-masing seperti itu, sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan selama proyek tersebut. Jadi sekali lagi untuk yang pemilihan dimensinya ini sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan dan pemilihannya nanti akan menyesuaikan juga dengan tema yang ada di semester 2 untuk P5-nya. Kemudian untuk yang kedua itu tadi apa ya, yang apa Mbak Dewi? Yang fokus kedua pada itu hasil. ya. Nah, ya, jadi yang kami lakukan itu tidak hanya berfokus pada hasil Pak Bargi. Jadi dari awal dari 9 kegiatan yang kami lakukan, di setiap kegiatan itu kami akan mengamati anak-anak.
Jadi yang dinilai itu bukan hanya hasil atau produk, tetapi proses. Kami menekankan adalah proses. Proses yang dimana setiap kegiatan itu pasti berbeda. Dan dalam setiap kegiatan itu pasti mempunyai suatu nilai yang akan kita ambil dari anak-anak yang melaksanakan itu. Jadi setiap kegiatan itu kami akan mengamati, akan mencatat apa-apa yang terjadi, bagaimana perkembangan anak, sehingga ketika kita membuat rapot proyek di semester 2, insya Allah tidak akan kesulitan, karena kita sudah mempunyai catatan khusus dalam setiap kegiatan proyek yang dilakukan. Jadi tidak hanya apa Pak, bertumpu atau berpusat pada hasil atau produknya saja. Jadi kami dari awal yang dari kegiatan satu, yang dari kegiatan yang paling sederhana sampai yang terakhir itu kita akan mencatat setiap proses yang terjadi atau perkembangan yang terjadi setiap peserta didik kita. Jadi ketika nanti dalam pembuatan rapot, insya Allah rapot proyek, insya Allah guru tidak akan mengalami kesulitan karena sudah mempunyai catatan khusus yang akan dinilai atau sasaran yang akan dinilai dari proses yang dilakukan anak dalam kegiatan P5 tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fat. Bagaimana Pak Bargi dengan jawabannya? Apakah sudah ada gambaran tentang menentukan dimensi, kemudian apakah berfokus kepada hasil saja dalam pelaksanaan P5 begitu Pak Bargi? Oke, konfirmasi sedikit nggih. Iya. Oke. Itu untuk yang penentuan dimensi itu saya juga pernah mendengar juga, maksudnya itu dari rekan yang ada di sekolah penggerak, itu untuk penentuan dimensi itu dalam satu proyek itu hanya diambil 2 maksimal 3 dimensi saja. Nah, itu apakah betul seperti itu? Terus kalau untuk yang tadi, untuk yang kegiatan yang dilakukan oleh Bu Fatu, saya setuju, saya sepakat, itu yang ada dilakukan itu sudah sangat runtuh sekali, termasuk untuk rekam jejaknya, untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, cuma hanya saja ini untuk yang di IKM, yang saya tanya itu kalau untuk bisa untuk yang konsep di IKM yang teman-teman yang tidak di sekolah penggerak itu masih saja yang beranggapan bahwa kegiatan P5 ini seolah-olah di hasil akhirnya terus nanti endingnya itu di gelar karya. Nah, itu apakah memang seperti itu atau nanti bagaimana cara ibaratnya itu untuk mengubah mindset dari teman-teman yang ada di IKM itu sendiri? Okay. Monggo Pak Adi. Yeah. Monggo Pak Adi. Terima kasih Pak Bargi, luar biasa sekali nih. Ini sebagai pemantik kita bahwasanya untuk memperdalam P5 ini antusias dari Bapak Ibu sungguh luar biasa sekali. Jadi untuk penentuan dimensi memang dalam suatu kegiatan itu tidak mungkin semua dimensi itu bisa tercapai semua atau bisa kita pilih semua. Namun paling tidak ada 2 sampai 3 dimensi yang perlu kita cantumkan atau perlu kita pilih sehingga kegiatan tersebut bisa tercover dalam minimal 2 dimensi. Seperti itu Kak Bargi. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bargi, Pak Adi, dan Bu Fat atas konfirmasinya ya. 5, tentunya memang sampai sekarang ini juga masih ada banyak simpang siur tentang P5. Kadang bahkan sampai euforianya untuk P5 itu bahkan pakai panggung besar, ngundang bintang tamu dan lain-lain. Bagaimana Bapak? Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin berbagi pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan P5 di sekolahnya, begitu Bapak Ibu? Waktu sudah menunjukkan pukul 15:21 nggih, karena tadi memang kita mulainya sedikit mundur nggih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dirasa sudah cukup dari apa yang sudah dipaparkan?
Mohon maaf, nanti apakah untuk yang materi yang tadi dipaparkan itu nanti juga akan diberikan kepada peserta? Iya Pak Bargi, nanti kami dari tim akan membagikan materi yang kami sampaikan pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu, saya informasikan juga bahwa daftar hadir akan kami share ke grup eh, saja ya, atau juga akan saya share di sini. Dan pengisian daftar hadir ini paling lambat 1 jam setelah dibagikan, begitu. Oke. Baik Bapak Ibu, karena daftar hadir juga sudah dibagikan, saya rasa cukup nggih dari pemaparan materi hari ini tentang membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui P5. Bapak Ibu, bagaimana mau di play Bu Fat untuk yang videonya atau tidak? Di stop share saja nggak apa-apa. Iya, Bapak Ibu semua, kita telah mendengarkan berbagai pengalaman dan praktik baik dari Pak Adi dan tadi juga ada Pak Bargi. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, kalau tadi saya menyimak dari apa yang sudah dipaparkan, dapat saya simpulkan bahwa P5 ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kreatif. Mari kita jadikan hasil diskusi atau pemaparan yang sudah disampaikan tadi menjadi sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semoga kita semua dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Sebelum mengakhiri acara ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak Adi, Bu Fat, kemudian Pak Bargi juga yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu guru sekalian dan rekan pendidik atas partisipasinya pada sore hari ini ya. Tadi kita mulai siang sampai sore hari. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkembang. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tadi sudah tadi. Ya, tambahan sedikit nggih, Mbak Dewi selaku moderator. Bahwasanya tadi untuk penerapan P5 itu kan ada aktivitas 1 sampai dengan 9. Bahwasanya untuk yang aktivitas yang ke-9 yang puncaknya itu tidak harus displaykan atau ditayangkan atau dipamerkan. Bahwasanya di aktivitas yang ke-9 itu kita bisa mengambil indikator bahwasanya karakter tersebut sudah mulai tertanam di diri siswa masing-masing. Jadi tidak harus digelar karyakan atau tidak harus dipamerkan. Bisa di display dengan secara sederhana saja. Ini mungkin Bu Dewi untuk tambahannya. Terima kasih Pak Adi. Monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Karena tadi sudah saya tutup. Terima kasih kepada Ibu Dewi Puspitasari dan juga Bapak Setio Adi Santoso yang telah memaparkan materi kita hari ini, yaitu membentuk karakter dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan P5. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan live webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih, dan saya juga selaku pembawa acara mewakili dari rekan-rekan kelompok The Fast
Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan kegiatan di siang hari ini masih banyak kekurangan, masih ada beberapa kendala teknis yang mungkin kurang berkenan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, kita berfoto bersama dulu, Nggih. Mohon kameranya untuk dibuka. Oke, 1, 2, 3, tersenyum. Oke, sekali lagi yang halaman kedua. Bisa open cam semua ya. 1, 2, 3, tersenyum. Pirang slide lagi. Ada 3 slide. Satu lagi. 1, 2, 3, senyum. Untuk slide pertama, mari kita foto kembali. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Noni. kasih, Mbak Noni. Terima kasih kepada Mbak Noni yang sudah membantu untuk mengambilkan foto dalam kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin, sampai berjumpa lagi pada pertemuan live webinar Kombel pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang akan materi-materi yang pastinya lebih menarik dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.